Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وآل بيت رضوان الله أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. إلى حضرة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا، وخصوصا أولياء سد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا، وخصوصا إلى روحي بهاشم أشعري، وخصوصا إلى روحي بأهل سنة الأمة، وخصوصا إلى روحي أول من أمر في هذه القرية بالجدية شيء لهم الفاتحة. شهادة الذين إلى حضرة أبينا آدم ومن حواء ولجميع أنبياء المرسلين والأولياء العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعمامنا وأقربائنا وأصدقائنا والجميع شيخنا ولمن استمعنا ها هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي بجوري الشاتق، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله واسع مدخله وتقبل حسناته، اللهم لا تحرم أجره والتفتنا بعده واغفر لنا وله. وخصوصا إلى روحي من أهل هذا الجماعة sedaya bapak ibunipun kula ki jamaah Kiai ingkang sampun sumari-sumari ki keluarganipun sedherepipun ingkang sampun sumari sedaya jalar istri ageng ingkang tebih ingkang cela ingkang karimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dzunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan tempat pulau kistai jamaah KSM mungkin keluarga di pun sedherek pun ingkang sampun ingkang taksih tentang gerak mungkin dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan agenipun nabi ujian. Allahumma rabbana si'adhi bil basai syi'anta syafi la shifaan ila shifauka shifaa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh lan salehah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepiaken saking sedaya musibah balalan fitnah mugi kita saya bienjang sakit husnul khatimah. Al-Fatihah. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai punyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus terlimpahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak pernah berhenti tercurah kepada kita, yang sayangnya banyak di antara kita ini jarang sekali bersyukur, justru terlalu banyak mengeluh atas segala hal yang ditimpakan kepada kita. Padahal nikmat dari Allah justru lebih banyak yang diberikan kepada kita tanpa kita minta dibandingkan yang kita minta. Kita tidak pernah minta agar detak jantung kita terus berdenyut. Kita tidak pernah berdoa supaya mata terus berkedip. Kita tidak pernah meminta supaya kita bisa duduk. Kita tidak pernah meminta agar nafas bisa berhembus. Allah memberikan itu semuanya. Akan tetapi sayangnya fokus kita hanyalah doa kita yang belum terkabulkan, yang kita merasa belum dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu ini mengingatkan diri kita pribadi, diri saya sendiri dan juga kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa bersyukur atas berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan para ulama pun mengajarkan ketika kita tertimpa ujian, musibah, itu yang diucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu jelas, karena tujuan mengucapkan itu adalah mengingatkan diri kita bahwa inna sesungguhnya lillahi milik Allah semuanya, berasal awalnya dari Allah, wa inna dan sesungguhnya ila kepada dia Allah rajiun kembali, mengingatkan kepada kita sesuatu itu bukan milik kita dan pasti akan diminta oleh yang punya. Akan tetapi selain itu kita disarankan oleh para ulama untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atas setiap hal yang terjadi kepada kita. Itu semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya. Apapun yang terjadi, Allah tidak pernah memberikan sesuatu tanpa ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Terjemahannya bukanlah setelah kesulitan ada kemudahan, bukan ba'da yusri, ba'dal usri yusra, tapi ma'al usri yusra. Ma'a itu artinya beserta. Jadi di setiap kesulitan ma'a ada selalu kemudahan di dalamnya bersamaan dengan itu, bukan setelahnya. Maka kita wajib untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk golongan orang-orang yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya
termasuk dari golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita. Monggo kita murajaah bersama-sama. Kita awali dari ayat pertama surat Al-Baqarah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik, alhamdulillah sampai ayat 9. Hari ini kita lanjutkan ayat 10. Tangannya sebelah kiri satu, sebelah kanan menggenggam. 10 fi qulubihim. 10 fi qulubihim. Lagi 10 fi qulubihim. 11, tangannya tambah satu di sebelah kanan. 11 wa idza qila lahum. 11 wa idza qila lahum. Lagi 11 wa idza qila lahum. 11 dan 12 itu sama, wa idza qila lahum. Saya tambahkan satu kata lagi. 11 wa idza qila lahum la tufsidu. 11 wa idza qila lahum la tufsidu. Lagi 11 wa idza qila lahum la tufsidu. Sekali lagi 11 wa idza qila lahum la tufsidu. Ya, maaf tadi bukan 12 ya, ke-13 maksud saya. 12 ala innahum. 12 ala innahum. Lagi 12 ala innahum. 11 sampai 10 sampai 12. 10 fi qulubihim. 11 wa idza qila lahum la tufsidu. 12 ala innahum. Lagi 10 fi qulubihim. 11 wa idza qila lahum la tufsidu. 12 ala innahum. Sekali lagi 10 fi qulubihim.
itu 12 ala innau. Baik, 13-nya masuk pertemuan berikutnya. Wa idza qila lahum aminu. Baik, ayat 10. Pahami Qur'annya? Ikuti saya. Di dalam qulubihim hati mereka maradun penyakit famaka zada menambah hum mereka Allahu Allah maradha penyakit wa dan lahum bagi mereka azabun azab alimun yang pedih bi dengan ma apa yang kanu mereka yakzibun mereka berdusta. Tak ulangi ya, pahami setiap kata dari setiap makna dari kata yang ada. Di dalam qulubihim hati mereka maradun penyakit famaka zada menambah hum mereka Allahu Allah maradha penyakit walahum dan bagi mereka azabun azab alimun yang pedih bima terhadap apa yang kanu mereka dahulu yakzibun mereka berdusta. Ya, dari ayat 10 ini kata-katanya maknanya insyaallah tidak ada yang sulit ya. Mungkin yang baru tahu marid itu artinya sakit ya. Maradun itu sakit. Itu situ ada dua kata maradun dan maradha. Itu ya penyakit. Zada itu artinya bertambah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma kan? Rabbi Allah zidni tambahkan kepada zada itu bertambah. Hum mereka Allahu lihat kata Allah menggunakan harokatnya dhammah bukan Allaha. Kalau Allahu berarti subjek berarti yang zada yang menambah siapa? Yang menambah Allah. Menambah kepada siapa? Kepada hum mereka. Menambah kepada mereka apa? Allah itu menambah maradha penyakitnya. Ya, ini membahas tentang orang munafik, masih orang munafik. Di dalam hati orang munafik terdapat penyakit. Penyakit ini mereka tidak mau menghilangkannya. Biasanya orang sakit itu kan kalau merasa sakit mesti pengen sembuh, diobati. Nah inilah bedanya sakit fisik dengan sakit rohani itu. Kalau jenengan sakit fisik, misalnya sakit mata atau gergesi, ya itu atau nun sewu panu, nah, itu yang bisa melihat diri kita atau orang lain. Nah, orang lain bisa melihat, ya dia dirinya merasakan, ya orang lain bisa melihat. Ketika dia merasakan, dia gergesi, terus kemudian berobat, ya. Tapi sebaliknya kalau orang punya penyakit hati, biasane sing ngrasakne wong liya, ngoten. Dhek cetil wong liya sing ngrasakne, dia ndak merasa, ngoten nggih. Orang punya penyakit hati itu sering kali dia tidak merasa, sehingga dia tidak mau diobati. Termasuk orang munafik itu dia memiliki penyakit loro ati, atine loro. Mengenai kalau kan kulo atine nggih loro, liver ini beda. Nah, maradha punya penyakit yang dia tidak mau menghilangkannya, kemudian oleh Allah akhirnya zadahumullahu maradha, ditambahkan penyakit itu, justru semakin dikuatkan
penyakit itu saking gregetne wong iki. Wa ma yash walahum adzabun alimum. Itulah azab bagi mereka bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakan. Kita lanjutkan. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum pada mereka la janganlah tufsidu kalian merusak fil ardi di muka bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang muslih. Ya, bedanya muslihun dengan solihun, ya. Ya, solih itu baik untuk dirinya sendiri. Kalau muslih itu memperbaiki orang lain, memperbaiki lingkungan. Itu muslih, ya. Pundi Pak muslih. Ya, kita ulangi lagi. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la janganlah. La itu bisa bermakna tidak, bisa bermakna jangan, bisa bermakna tidak ada. Kalau di sini dia bermakna jangan. Janganlah tufsidu kalian berbuat kerusakan. Fi di dalam al-ardi bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanyalah nahnu kami muslihun orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, itu, orang-orang munafik ini nggak mau dikatakan munafik. Mereka suka merusak, ya. Kalau berada dimanapun dia tinggal, dimanapun lingkungannya, senengane ngurusak kancane, ngurusak tanggane, ngejak sing dadekne elek. Tapi dia berkedok baik. Dan ketika dikasih tahu awakmu ya aja ngono, sing mbok lakoni kuwi elek. Oh, ora iso, sing tak lakoni iki apik. Dia mengatakan innama nahnu muslihun. Yang tak lakukan ini justru aku mengajak berbuat kebaikan. Dia tidak tahu bahwa penyakit hatinya itu justru itulah yang membuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Dia merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar. Dia kemudian menganggap orang lain salah. Artinya dia itu menganggap dirinya beriman, tapi sebenarnya justru dia merusak, baik merusak dirinya maupun merusak orang lain, ya. Kita lanjutkan dulu ayat 12-nya. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin akan tetapi la tidak yash'urun mereka menyadari. Kita ulangi, ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka hum mereka al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa dan lakin akan tetapi la tidak yash'urun mereka menyadari. Ya, kata yash'urun
sama dengan ayat 9. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun di sini walakin la yash'urun. Ya, artinya sama-sama mereka tidak menyadari. Di situ ada kata baru tufsidu mufsidu. Jadi kata fasada. Fasada itu artinya kerusakan. Ya, kalau tufsidu mereka berbuat kerusakan. Kalau mufsiduna kata bendanya, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Ada lagi muslihun, itu kata-kata baru. Ini dengan pahami sehingga nanti ketika ketemu dengan kata-kata seperti ini, oh de ini wis tau enek. Ngoten nggih, akan muncul kata-kata baru yang membuat jenengan semakin banyak bertambah perbendaharaan kosakata di dalam pikiran panjenengan semuanya. Baik, ini gambarannya. Masih menjelaskan tentang orang-orang munafik, di mana orang munafik ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang orang bahkan dirinya sendiri dia tidak mau mengakuinya, tidak mau membersihkan penyakitnya, justru mengajak orang lain berbuat kerusakan. Kalau diberitahu ngeyel, wong ngeyelan, hati-hati ini. Wong kang ngeyelan ini diomongi ra gelem, atos nggih. Artinya atos banget ya. Karena kenapa beratos ya? Karena tidak qulubihim dalam hatinya maradun, ada penyakit. Mulai hati lek wis atos nggih. Termasuk itu kan hati dalam bentuk iman nggih ya. Kalau dalam bentuk fisik orang menurut kedokteran ya, liver sing atos iki malah penyakit, ngoten nggih. Makanya saya itu dijaga, mek dijaga ben atine ora atos, ngoten nggih. Atos dalam arti sebenarnya nggih. Ngoten ya. Jadi kalau atos itu nanti mengeras. Kalau dalam bahasa medis namanya sirosis, itu pengerasan hati. Kalau dalam itu penyakit yang liver. Kalau ini penyakit hati beneran, kolbunya, hatinya yang keras ya. Makanya dilembutkan dengan Al-Quran, dilembutkan dengan zikir dan sholawat. Ini semuanya untuk mengingatkan diri kita semuanya, agar tidak merasa diri kita paling benar, paling pinter, dan kemudian bisa menyadari dan justru bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan justru sebaliknya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasannya. Baik, kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, ya, tidak ada kata-kata yang susah di sini. Huruf dhad tempatnya di lidah samping, ya. Fi qulubihim, dengung. Fi qulubihim maradun, dengung lagi. Maradun fazadahumullahu marada. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, sambil lihat terjemahan, baca lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lagi lihat terjemahan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik, di situ mirip dengan ayat berapa kemarin? Ayat 7. Ayat 7 perhatikan, walahum adzabun azim. Di sini walahum adzabun alimum, ditambahi gitu supaya membedakan alimum. Perhatikan yang pertama azim ayat 7, di sini alim. Hati-hati, bukan alim tapi alim. Maknanya sangat jauh berbeda.
Alim pakai hamzah artinya pedih. Kalau alim pakai ain artinya ilmu. Orang yang alim malahan, ya. Orang yang alim itu alim. Kalau ini alim itu artinya pedih. Hati-hati, ya. Alimum, di mum itu ada tanda lam alif. Lam alif itu berarti artinya tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh berhenti. Tapi di bawahnya lam alif ada lingkaran, wonten nggih di sini ya. Nah, seperti tanda waru. Artinya apa? Artinya di riwayat lain selain Imam Hafiz di situ adalah akhir ayat. Sehingga meskipun lam alif, kalau menggunakan riwayat Imam Malik, maka dia di situ boleh berhenti. Walahum adzabun alim. Dasarnya apa? Ada riwayat dari Imam Malik. Nah, itu menggunakan lingkaran bulat di situ. Terus kemudian ada tanda mim tegak. Itu bukan waqaf, tapi itu napa? Iqlab. Ya, iqlab itu tanwin ketemu dengan ba dibaca mim. Ya, itu bukan waqaf. Hati-hati bedakan dengan mim yang bentuknya miring. Kalau mim tegak itu artinya iqlab, kalau mim miring itu artinya waqaf, ya. Waqaf yang harus berhenti. Ya, harus berhenti itu mim. Kebalikan lam alif. Mim itu harus berhenti, kalau lam alif harus lanjut. Ngoten. Nah, baik, ngoten nggih. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Silakan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Lagi. Walahum adzabun alimum bima sambil lihat terjemahan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sekali lagi. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik, silakan dibaca mulai fi qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Diteruskan nanti, nggih. Di sini saya penggal sampai di sini dulu. Dibaca pendek. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Sambil lihat terjemahan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Lihat terjemahan lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Lagi. Qalu innama nahnu muslihun. Lihat terjemahan. Qalu innama nahnu muslihun. Lagi terjemahan. Qalu innama
Baik, saya rangkai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ambil nafas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lagi ambil nafas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, baik. Kita rangkai dengan fi qulubihim wahid ithnani thalatha. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lagi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekali lagi dibaca, kemudian ditutup dulu, nggih. Kalau waktunya nutut ayat 12 dilanjut, kalau merasa bisa menghafalkan. Mboten cukup sampai ayat 11 ini. 10 sampai 11 dibaca lagi sekali lagi sambil melihat mushaf wahid ithnani thalatha. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada Wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, silakan ditutup mushafnya. Ayat 10 fi qulubihim, ayat 11 wa idza qila lahum la tufsidu. Baik, ayat 10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik. Fi di dalam qulubihim hati mereka maradun penyakit, famaka zada ditambahkan hum kepada mereka Allahu oleh Allah marada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik. Walahum adzabun alimum. Silakan. Walahum adabun alimum. Iya. Walahum adzabun alimum. Walahum adabun alimum. Bima kanu yakdzibun. Bima kanu yakdzibun. Bima terhadap apa yang kanu mereka yakdzibun dustakan.
bima kanu yakdzibun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Lagi walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sekali lagi walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik, kita lagi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Hafal lagi? Insyaallah. Kita lanjut, kita lagi fi qulub wahid itnani salasa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik. Ayat 11 jadinya wa idza qila lahum la tufsidu, la janganlah tufsidu berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Lagi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Sekali lagi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Lagi qalu innama nahnu muslihun. Lalu mereka berkata innama, justru sebenarnya, nahnu kami, muslihun memperbaiki. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Baik, saya rangkai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ambil nafas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, saya baca lagi ya, bagi yang merasa belum hafal. Perhatikan hurufnya, apa yang membuat tidak hafal. Misalnya la tufsidu, setelah tufsidu lupa o fi huruf fa-nya yang saya lupa, fil ardi. Kata nggih. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sekali lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun.
qalu innama nahnu muslihun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baik, kita rangkai dua ayat fi qulubihim dan wa idza qila lahum la tufsidu wahid ithnani thalatha. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu muslihun. Ya, baik. Ini 3 baris, mudah sekali sebenarnya, tapi mau saya tambahkan sepertinya cukup 3 niki mawon nggih. Kalau ditambahkan 4 baris. Nah, baik, 3 baris mawon istiqomah, kita ulang-ulang nggih sebanyak 3 kali fi qulubihim dan wa idza qila lahum wahid ithnani tsalatsa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lagi bihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sadaqallahul alim. Baik, kita cukupkan sampai di sini yang dirahmati Allah. Ya, meskipun terlihat mudah ini tadi, ya insyaallah. Ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini 3 baris jenengan ulang-ulang dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita selesaikan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa khatmil Quran dengan harapan semoga kita semuanya terus mendapatkan keistiqomahan, kekuatan untuk bisa berkumpul bersama, mendapatkan komunitas, mendapatkan kumpulan para penghafal Al-Quran ini. Semoga menjadi wasilah kita kelak kita di sana di akhirat berkumpul juga bersama seperti ini bersama para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.